Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Failasova, SEMSM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen merek dan teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap perusahaan Damri yang berjudul Analisis dan Strategi Penguatan Manajemen Merek Damri sebagai Transportasi Publik Nasional dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Gibran Noverdharma dengan ujung NPM 001, lalu ada Rosa Kartia dengan ujung MPM 003, dan ada Ulia Armina Maulidani dengan ujung NPM 013, dan yang terakhir Yesi Dwi Anggreni dengan ujung NPM 012. Baik, langsung saja kita kepada materinya. Baik, di sini adalah latar belakang yang mendasari kami untuk melakukan analisis terhadap Damri. Perkembangan transportasi di Indonesia yang semakin pesat, khususnya dengan hadirnya layanan berbasis digital seperti ride-hailing dan shuttle premium telah mengubah preferensi masyarakat menjadi lebih praktis, cepat, dan mudah diakses. Nah, di tengah kondisi tersebut, Damri sebagai BUMN transportasi dengan jaringan luas masih menghadapi tantangan dalam hal citra merek yang kurang modern dan belum optimal secara digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan manajemen merek agar Damri tetap kompetitif dan relevan. Nah, adapun profil singkat bisnis dari Damri itu sendiri yaitu Perum Damri, yaitu Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Bentuk usahanya adalah perusahaan umum atau perum milik negara, berdiri pada tanggal 25 November 1946, berada pada sektor transportasi darat atau layanan publik, dengan layanan utamanya itu adalah bus bandara, bus antar kota, antar provinsi atau AKAP, bus trans, bus pariwisata, dan logistik, dengan jangkauan lebih dari 220 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Dengan tagline saat ini yaitu melayani dengan sepenuh hati. Nah, tujuan penelitiannya ini kami punya dua. Yang pertama adalah menganalisis kondisi merek Damri melalui identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, atau biasa kita sebut sebagai SWOT. Yang kedua itu ada merumuskan strategi penguatan merek melalui segmentasi, target pasar, dan positioning, atau biasa kita sebut sebagai STP. Nah, manfaat penelitiannya yaitu bagi perusahaan dapat mendapatkan rekomendasi strategi untuk meningkatkan daya saing, bagi akademisi, referensi dalam bidang manajemen pemasaran, dan bagi masyarakat adalah peningkatan kualitas layanan transportasi publik. Nah, ruang lingkup analisis ini itu yang pertama adalah SWOT, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman milik merek Damri, lalu juga STP, menentukan segmentasi pasar, target konsumen, dan positioning, lalu persepsi merek, yang dimana ini menilai citra merek dan pandangan masyarakat terhadap Damri. Adapun metodologi yang kami gunakan adalah dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan deskripsi kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai sumber data utama untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap merek Damri. Selain itu, digunakan data pendukung berupa studi pustaka dan analisis media sosial. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode SWOT dan STP. Alat analisis merek yaitu brand equity, model, Eker dan Keller, lalu analisis STP, segmenting, targeting, positioning, CBBE, piramid, brand mapping, dan benchmarking, lalu analisis SWOT. Baik, selanjutnya yaitu ada eh, brand equity, Eckert dan Keller model. Jadi brand equity itu nilai tambah merek di benak konsumen. Model ekernya itu ada awareness, perceived quality, association, dan loyalty. Sedangkan di model Keller CBBE yaitu ada salience, performance, imagery, judgment, feelings, dan resonance. Dan lalu selanjutnya itu kaitannya dengan Damri. Poin yang pertama yaitu Damri memiliki brand awareness yang sangat tinggi karena sudah lama beroperasi dan dikenal sebagai bus milik pemerintah. Lalu poin keduanya yaitu, namun pada dimensi perceived quality terjadi ketidaksinkronan antar layanan yang seperti eksekutif, ekonomi, dan bandara dan juga perintis itu kualitas mereka berbeda-beda.
Lalu poin yang ketiga yaitu brand association juga bercampur antara positif seperti contohnya jangkauan luas dan harga terjangkau, dan ada juga sisi negatifnya yaitu kurang modern dan kurang konsisten. Lalu poin yang keempat yaitu brand loyalty cenderung rendah karena konsumen menggunakan Damri lebih karena kebutuhan, bukan karena preferensi mereka. Dan poin yang terakhir yaitu dalam model Keller, Damri kuat di tahap salience namun lemah di tahap lanjutan seperti feelings dan resonance yang menunjukkan rendahnya keterikatan emosional konsumen terhadap Damri. Lalu selanjutnya yaitu brand identity dan image. Brand brand identity itu yang ingin dibangun perusahaan, sedangkan brand image itu persepsi konsumen. Dan sebagai tambahan itu brand gap itu sebagai perbedaan keduanya. Jadi kaitannya dengan Damri yaitu yang pertama, Damri membangun identiti sebagai merek yang modern, handal, dan berorientasi pelayanan. Lalu yang kedua, namun image di masyarakat mereka itu masih melihat Damri sebagai perusahaan yang biasanya kurang konsisten dalam kualitas dan belum sepenuhnya modern. Lalu poin ketiga yaitu gap ini menunjukkan muncul karena pengalaman konsumen di lapangan belum selaras dengan janji merek mereka. Dan yang terakhir, meskipun demikian, aspek nasionalisme dan jangkauan wilayah tetap menjadi citra positif yang kuat. Lalu selanjutnya itu ada brand positioning, STP, dan diferensiasi. STP yang seperti tadi udah dijelaskan, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Untuk segmentationnya itu sendiri itu artinya membagi pasar, targeting itu menentukan target dari sebuah perusahaan, lalu positioning itu di mana posisi di benak konsumen, dan diferensiasi yaitu pembeda utama merek. Kaitannya dengan Damri itu, yang pertama Damri melayani berbagai segmentasi sekaligus, dari kelas ekonomi hingga eksekutif dan dari kota hingga daerah terpencil. Di daerah-daerah terpencil itu mereka menyediakan layanan Damri Perintis. Lalu poin kedua itu target pasar yang terlalu luas membuat positioning menjadi kurang spesifik dan kurang kuat. Lalu poin ketiga, dibandingkan kompetitor, Damri tidak unggul dalam aspek pengalaman atau fitur layanan. Dan yang terakhir, Damri memiliki diferensiasi yang jelas dalam jangkauan wilayah, terutama melalui layanan perintis yang tidak dimiliki oleh para pesaing Damri. Lalu selanjutnya yaitu brand awareness dan loyalty. Untuk brand awareness sendiri itu pengertiannya tingkat pengenalan sangat tinggi, dan untuk brand loyalty dari Damri sendiri itu cenderung rendah dan situasional. Kaitannya dengan Damri, Damri termasuk merek dengan top of mind awareness tinggi di Indonesia. Tapi juga kesadaran ini tidak diikuti oleh loyalitas pelanggan yang kuat. Mereka cuma tahu Damri dan jadikan itu opsi satu-satunya, tapi bukan karena mereka preferensi. Dan yang poin ketiganya, konsumen cenderung menggunakan Damri karena faktor harga, ketersediaan, dan keterbatasan alternatif, bukan karena preferensi pribadi. Dan poin yang terakhir yaitu hal ini menunjukkan bahwa Damri belum berhasil membangun hubungan emosional yang kuat dengan para konsumen. Selanjutnya adalah permasalahan dan tantangan. Berdasarkan pengamatan dan juga pengambilan data kuesioner, terdapat beberapa permasalahan pada merek Damri, yaitu citra merek yang kurang modern. Jadi masalah masih dianggap konvensional, terus terjadi gap antara brand identity dan juga brand image. Selanjutnya kurang kuat di komunikasi digital. Terus yang kedua itu adalah gap janji merek versi versus pengalaman, yaitu ketepatan waktu belum konsisten, terus kualitas layanannya juga berbeda setiap daerah, dan sistem digitalnya itu belum optimal. Nah, dampaknya itu kepercayaan dan loyalitas itu menurun. Terus yang ketiga yaitu tekanan kompetitif digital, yaitu kalah dalam kemudahan akses dan inovasi, terus kurang fleksibel dibanding dengan transportasi berbasis
eh, berbasis aplikasi, terus terjadi positioning gap. Terus yang keempat yaitu kompleksitas sebagai BUMN. Nah, hal ini terjadi mereka tuh harus melayani rute sosial, terus harga dan keputusan itu terbatas, selanjutnya kurang fleksibel dalam strategi branding. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength, yaitu kekuatan. Jadi kekuatan dari Damri ini karena dia itu adalah termasuk usaha BUMN. Jadi tingkat kepercayaannya itu tinggi, terus jaringannya itu luas hingga daerah terpencil. Selanjutnya itu pengalaman operasional kuat dan harganya terjangkau. Terus yang kedua adalah weakness, yaitu kelemahan. Nah, citranya itu kurang modern, terus awareness-nya itu belum merata, dan digital itu belum optimal, dan layanannya itu belum konsisten. Terus yang ketiga yaitu opportunities yaitu, atau peluang. Jadi kebutuhan transportasi itu meningkat, peluang digitalisasi layanan, dukungan pemerintah dan tren layanan praktis. Terus yang keempat yaitu threats atau ancaman, yaitu persaingan aplikasi transportasi, terus ekspektasi pelanggan itu tinggi, dan persepsi negatif transportasi publik, serta perubahan teknologi yang cepat. Baik, selanjutnya kita masuk ke rekomendasi strategi penguatan merek Damri. Nah, pada bagian ini saya akan memaparkan rekomendasi strategi penguatan merek Damri yang disusun berdasarkan hasil permasalahan SWOT dan TOL sebelumnya. Nah, strategi ini dirancang secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek komunikasi, tapi juga menyeluruh pengalaman pelanggan, transformasi digital, hingga pembentukan loyalitas jangka panjang. Nah, kita masuk ke 7.1, yaitu strategi branding dan rebranding berbasis persepsi konsumen. Nah, strategi pertama yang akan menjadi fondasi utama adalah branding dan rebranding, berbasis pada persepsi konsumen. Nah, mengapa ini penting? Karena kekuatan merek tidak ditentukan oleh apa yang perusahaan katakan tentang dirinya, tetapi oleh bagaimana publik memakainya. Nah, oleh karena itu, sebelum melakukan perubahan besar, Damri perlu melakukan posisi di benak dan hati masyarakat. Nah, langkah awal yang direkomendasikan adalah melakukan audit merek secara komprehensif. Nah, audit ini mencakup survei persepsi pelanggan untuk mengetahui apakah Damri dianggap modern atau masih konvensional. Nah, apakah pelanggan merasa bangga menggunakan Damri, serta seberapa besar kemungkinan mereka merekomendasikannya kepada orang lain. Namun, angka saja tidak cukup. Oleh karena itu, perlu dilakukannya in-depth interview untuk menggali insight emosional pelanggan dari wawancara. Ini dapat muncul alasan loyalitas. Nah, pelanggan paling berkesan hingga kekecewaan yang mungkin selama ini tidak terlihat dalam data kuantitatif. Nah, selain itu, analisis sentimen menggunakan media sosial dan Google Review juga menjadi bagian penting. Media sosial adalah ruang opini spontan masyarakat. Dengan digital listening, Damri dapat mengetahui isu dominan seperti ketepatan waktu, kebersihan, pelayanan, atau kualitas aplikasi. Nah, seluruh hasil ini kemudian dipetakan menjadi perception gap, yaitu perbandingan antara brand identity dengan yang ingin dibangun, misalnya modern, aman, profesional, dengan brand image yang benar-benar dirasakan oleh publik. Nah, jika kesenjangan ini benar, maka rebranding harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya perubahan visual, tapi juga perbaikan pengalaman layanan. Nah, setelah memahami persepsi publik, langkah berikutnya adalah memperkuat elemen inti merek, yaitu mulai dengan konsistensi logo dan visual identity. Nah, pengembangan tagline yang lebih emosional hingga penegasan brand personality sebagai transportasi yang andal, modern, mudah diakses, dan menjadi kebanggaan nasional. Nah, peluncuran rebranding harus dilakukan dengan secara terintegrasi melalui kampanye digital, storytelling, transformasi secara event offline agar publik tidak hanya melihat perubahan tetapi juga merasakannya. Setelah fondasi branding diperketat, langkah selanjutnya adalah dengan memastikan bahwa transformasi tersebut didukung oleh sistem digital yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Nah, kita masuk ke 7.2 yaitu strategi digital branding. Memasuki era disrupsi, transformasi berbasis aplikasi. Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Strategi digital
Branding bertujuan untuk memperkuat positioning Damri sebagai transportasi yang adaptif dan inovatif. Nah, pertama, optimalisasi website resmi dengan desain yang lebih modern, navigasi sederhana, fitur live tracking, serta sistem pembayaran digital yang variatif. Nah, kemudahan akses ini akan memudahkan informasi dan pembelian tiket agar meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, yang kedua, penerapan strategi SEO dan SEO agar Damri muncul di halaman mesin pencari untuk kata kunci seperti bus bandara atau bus antar kota. Nah, visibilitas digital yang tinggi akan meningkatkan peluang konversi pelanggan. Nah, yang ketiga, penguatan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Nah, konten-konten yang dihadirkan tidak hanya inovatif, tapi juga engaging, seperti edukasi keselamatan, testimoni pelanggan, behind the scene operasional, serta storytelling perjalanan. Nah, dengan demikian, Damri tidak hanya hadir sebagai penyedia jasa transportasi, tapi juga sebagai brand yang aktif berinteraksi dengan relevan di ruang digital. Namun, penguatan digital saja belum cukup untuk memperluas jangkauan dan memperkuat asosiasi merek. Nah, kemudian sekarang diperlukan kolaborasi strategis, yaitu co-branding, dan kemitraan strategis. Nah, strategi ketiga ini akan membangun kemitraan strategis melalui co-branding. Nah, Damri dapat bekerja sama dengan bandara, platform travel online, hotel, hingga destinasi wisata untuk menciptakan ekosistem perjalanan yang terintegrasi. Nah, sebagai contoh, paket bundling tiket Damri dengan hotel atau promo khusus bagi pengguna platform tertentu. Nah, strategi ini memberikan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus memperkuat positioning Damri sebagai bagian dari pengalaman perjalanan jauh. Nah, selain meningkatkan exposure pasar, kemitraan ini juga akan perluas segmen pelanggan, khususnya wisatawan dan pelaku perjalanan bisnis. Nah, namun strategi eksternal harus diimbangi dengan penguatan pengalaman serta pelanggan secara internal. Kemudian kita masuk ke peningkatan customer engagement dan brand experience. Nah, penguatan merek tidak hanya dibangun melalui komunikasi, tapi juga harus melalui pengalaman nyata pelanggan. Nah, brand experience ini menjadi faktor krusial untuk membentuk loyalitas. Damri dapat mengembangkan program loyalitas berbasis poin, sistem rating layanan per armada, serta survei real-time setelah perjalanan. Nah, pendekatan ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan mendengarkan dan menghargai suara pelanggan. Interaksi aktif di media sosial seperti polling, Q&A, dan giveaway juga dapat meningkatkan engagement. Nah, selain itu, pelatihan frontliner sebagai sangat penting. Nah, driver dan petugas di lapangan adalah wajah dari merek. Nah, pelayanan yang ramah, profesional, dan responsif dapat memperkuat citra merek secara positif. Nah, ketika pelanggan sudah diperkuat, langkah berikutnya adalah memastikan seluruh komunikasi perusahaan berjalan secara konsisten dan terintegrasi. Nah, maka dilakukannya strategi komunikasi pemasaran terpadu atau IMC. Nah, IMC ini bertujuan untuk menyatukan seluruh pesan komunikasi dalam satu narasi yang konsisten di semua kanal, mulai dari digital apps, public relation, publikasi CSR, hingga konten storytelling harus menyampaikan pesan utama yang sama, yaitu bahwa Damri adalah transportasi nasional yang modern, aman, dan terpercaya. Nah, iklan digital dapat ditertibkan secara spesifik, berdasarkan lokasi dan kebutuhan perjalanan. Public relation ini perlu dimaksimalkan untuk membangun pemberitaan positif mengenai inovasi dan transformasi Damri. Kemudian, program CSR juga perlu dikomunikasikan secara strategis untuk membangun emosional bonding dengan masyarakat. Nah, dengan komunikasi yang terintegrasi, pesan transformasi Damri akan lebih kuat dan mudah diingat. Namun, tujuan akhir dari seluruh strategi ini bukan hanya awareness, tapi juga loyalitas jangka panjang. Nah, yang terakhir ini ada penguatan loyalitas dan brand advocacy. Nah, strategi yang terakhir nih berfokus pada pembentukan loyalitas dan brand advocacy. Nah, Damri perlu mengembangkan membership digital berbasis poin, program referral pelanggan, serta komunitas pengguna Damri. Nah, pelanggan yang merasa dihargai melalui reward, diskon khusus, atau apresiasi personal akan memiliki emotional attachment yang lebih kuat terhadap merek. Nah, ketika pengalaman positif
terjadi secara konsisten, pelanggan tidak hanya menjadi pengguna rutin, tapi juga berubah menjadi brand advocate, yaitu secara sukarela merekomendasikan Damri kepada orang lain. Dan pada akhirnya, brand advocate inilah yang akan menjadi aset penting dan berharga yang membangun reputasi jangka panjang. Nah, strategi penguatan Damri ini harus dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, dimulai dari pemahaman persepsi konsumen, penguatan identitas merek, transformasi digital, serta kemitraan strategis. Nah, peningkatan pengalaman pelanggan ini, komunikasi terpadu hingga pembentukan loyalitas. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan konsisten, Damri dapat bertransformasi dari sekedar transformasi fungsional menjadi merek nasional yang memiliki nilai emosional dan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya adalah implementasi dan evaluasi strategi penguatan merek. Nah, implementasi strategi itu dilakukan secara bertahap agar perubahan merek itu berjalan dengan efektif dan terukur. Nah, terdapat 3 fase utama, yaitu jangka pendek, membangun fondasi, terus jangka menengah, rebranding dan komunikasi, terus ada jangka panjang, yaitu penguatan dan loyalitas. Nah, yang pertama itu adalah jangka pendek. Jangka pendek yaitu 0 sampai 6 bulan, yaitu fondasi. Jadi fokusnya itu pada perbaikan internal sebelum promosi besar-besaran. Nah, kegiatan utama yang dilakukan yaitu brand audit, yaitu survei, wawancara, analisis media sosial, terus identifikasi kesenjangan persepsi merek, terus perbaikan layanan seperti kebersihan, ketepatan waktu dan pelayanan, serta optimalisasi website dan media sosial. Tujuannya itu untuk membangun pengalaman pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu jangka menengah 6 sampai 12 bulan, yaitu tahap rebranding. Jadi mulai menampilkan perubahan kepada publik. Nah, kegiatan utama itu yaitu finalisasi logo, tagline, dan branding personality, terus penerapan identitas merek di semua touch point, terus kampanye digital dan storytelling. Selanjutnya yaitu penguatan sistem digital, website dan tiket online, terus kerjasama dengan bandara, hotel, dan travel, terus event dan rebranding armada. Tujuannya itu membangun citra merek yang modern dan konsisten. Terus yang ketiga yaitu jangka panjang 1 sampai 3 tahun, yaitu tahap loyalitas. Jadi ini fokusnya itu pada hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, kegiatan utamanya yaitu program loyalitas, terus evaluasi layanan berbasis teknologi, terus penguatan interaksi dan komunitas pelanggan, terus inovasi layanan dan integrasi transportasi, terus program CSR. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya itu adalah evaluasi strategi atau KPI. Nah, evaluasi itu dilakukan untuk memastikan strategi berjalan sesuai target. Nah, pengukuran itu menggunakan indikator utama. Nah, indikator utama KPI itu ada beberapa, yaitu brand awareness dan brand image, yaitu seberapa dikenal dan persepsi masyarakat terhadap brand tersebut. Terus ada customer experience, yaitu kualitas pengalaman pelanggan. Terus ada kinerja digital, yaitu efektivitas platform digital. Terus ada kinerja operasional, yaitu kualitas layanan nyata, terus ada loyalitas pelanggan, yaitu keterkaitan dan rekomendasi, serta kinerja finansial, yaitu dampak terhadap pendapatan. Nah, target keberhasilannya itu ada awareness meningkat dan sentimen itu positif lebih dari 70%, terus kepuasan pelanggan meningkat dan keluhan itu menurun, terus penggunaan platform digital itu meningkat, ketepatan waktu dan jumlah penumpang itu meningkat, loyalitas dan word of mouth itu meningkat, serta kinerja keuangan perusahaan itu membaik. Jadi kesimpulannya yaitu proyek ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi merek Damri saat ini, serta menghasilkan rekomendasi strategi yang dapat berkontribusi pada penguatan merek Damri sebagai transportasi publik kebanggaan Indonesia. Kami berkomitmen untuk menjelaskan proyek ini dengan data yang valid, analis, dan yang mendalam, serta rekomendasi yang aplikatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih telah menyimak. Saya selaku moderator mewakili anggota kelompok saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.